Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Usami Lestari dengan NIM 211449008 dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai pendekatan konseling psikodinamika Sigmund Freud. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua siapa sih Sigmund Freud itu. Sigmund Freud merupakan salah satu pendiri psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Nah, dia juga merupakan Austria keturunan Yahudi yang dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan dia meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Ralph Lauren dalam Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy menjelaskan bahwa Sigmund Freud merupakan anak sulung dari keluarga Vienna yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Sigmund Freud juga dikenal sebagai tokoh yang kreatif dan produktif karena dia menghabiskan waktunya selama 18 jam sehari untuk menuliskan karya-karyanya dan karya-karya yang terkumpul sebanyak 24 jilid. Bahkan pada usia senja dia tetap masih produktif. Karena karya dan produktivitasnya, Freud tidak hanya dikenal sebagai pencetus psikoanalisis, tapi dia juga telah meletakkan teknik baru untuk memahami perilaku manusia. Hasil usahanya itu adalah sebuah teori kepribadian dan psikoterapi yang sangat komprehensif dibandingkan dengan teori yang telah diterapkan sebelumnya. Psikoanalisa dianggap sebagai salah satu gerakan rasional di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Nah, hipotesis pokok psikodinamika menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagian besar ditentukan oleh motif-motif tidak sadar, sehingga Freud dijuluki sebagai bapak penjajah dan pembuat peta tidak sadaran manusia. Nah, sekarang ada 5 karya Sigmund Freud yang sangat terkenal dari beberapa karya yang lainnya. Yang pertama yaitu ada The Interpretations of Dreams yang diterbitkan pada tahun 1900. Yang kedua yaitu ada The Psychopathology of Everyday Life yang diterbitkan pada tahun 1901. Yang ketiga ada General Introductory Course on Psychoanalysis yang diterbitkan pada tahun 1917. Yang keempat ada New Introductory Lectures on Psychoanalysis yang diterbitkan pada tahun 1933. Dan yang terakhir yaitu An Outline on Psychoanalysis yang diterbitkan pada tahun 1940. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak didasari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa aliran teori Freud tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Namun demikian, menurut Gerald Fore yang mengutip perkataan Goffel bahwa dengan tertumpu pada dialek antara sadar dan tidak sadar. Lebih jauh, Goffel menyatakan bahwa jalan pikir itu adalah ditentukan, tetapi tidak linier. Ajaran psikoanalisis menyatakan bahwa perilaku seseorang itu lebih rumit dari apa yang ia bayangkan pada orang tersebut. Di sini, Freud memberikan indikasi bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan dorongan agresif itu. Bagi Sigmund Freud, rasa resah dan cemas seseorang itu ada hubungannya dengan kenyataan bahwa mereka tahu umat manusia itu akan punah. Dari Sigmund Freud dalam ilmu psikodinamika yang paling menarik adalah mengenai id, ego, dan superego. Id, yang pertama yaitu ada id. Id merupakan bagian jiwa paling liar, berpotensi jahat. Ada juga yang menafsirkan id sebagai nafsu manusia yang mementingkan kebutuhan perut ke bawah. Di sisi lain, id tidak mempertimbangkan akibat dari pengaruh hasratnya. Intinya, id adalah bagian jahat dari manusia yang beresiko merugikan orang lain dan diri sendiri. Id sebenarnya adalah yang menguasai manusia pada umur 0-2 tahun. Kemudian yaitu yang kedua ada
ego. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan id, ego juga ditafsirkan sebagai nafsu untuk memenuhi nafsu. Hanya saja telah ada kontrol dari manusia itu sendiri, sudah ada pertimbangan, dan telah memikirkan akibat yang akan dilakukannya. Tepatnya, ego adalah pengontrol id. Contoh nyata dari ego adalah peraturan. Semua peraturan yang dibuat adalah untuk mencegah manusia menjadi liar dan tidak terkontrol. Freud menyatakan bahwa ego banyak mendominasi manusia pada umur 2-3 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu ada superego, atau yang lebih sering disebut dengan hati nurani. Pembentukan dan perkembangan superego sangat ditentukan oleh pengarahan dan bimbingan lingkungan sejak usia dini. Bila seseorang diasuh dalam lingkungan yang serba cuek dan mau menang sendiri, bisa dipastikan superego atau nuraninya lumpuh. Sedangkan superego ada dan muncul pada diri manusia pada umur 3 tahun ke atas. Tapi jangan salah, walaupun telah dikelompokkan ke dalam tahun-tahun munculnya, id, ego, dan superego mutlak ada pada diri manusia. Mereka memang muncul pada umur sekian dan sekian, tapi bukan berarti tidak pernah muncul lagi. Ketiga bagian jiwa ini akan terus menghiasi keseharian manusia tergantung bagaimana mereka memanajemen bagian jiwa tersebut. Dalam teori Freud, terdapat juga bentuk-bentuk mekanisme pertahanan yang penting, yaitu yang pertama ada represi. Represi ini merupakan sarana pertahanan yang bisa mengusir pikiran serta perasaan yang menyakitkan dan mengancam keluar dari kesadaran. Yang kedua yaitu ada memungkiri. Ini adalah cara mengacukan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilihat seseorang dalam situasi traumatik. Yang ketiga yaitu ada pembentukan reaksi. Nah, ini adalah menukar suatu impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan melawannya dalam kesadaran. Yang keempat yaitu ada proyeksi. Ini berarti memantulkan sesuatu yang sebenarnya terdapat dalam diri kita sendiri ke dunia luar. Terus yang kelima yaitu ada penggeseran. Penggeseran ini merupakan suatu cara untuk menangani kecemasan dan menyalurkan perasaan atau impuls dengan jalan menggeser dari objek yang mengancam ke sasaran yang lebih aman. Selanjutnya yang keenam ada rasionalisasi. Ini cara beberapa orang menciptakan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan disingkirnya ego yang babak belur. Yang ketujuh yaitu sublimasi. Ini suatu cara untuk mengalihkan energi seksual ke saluran lain yang secara sosial umumnya bisa diterima, bahkan ada yang dikagumi. Yang selanjutnya yaitu ada regresi. Regresi yaitu berbalik kembali kepada perilaku yang dulu pernah mereka alami. Kemudian yang selanjutnya ada introjeksi. Nah, introjeksi itu yaitu mekanisme untuk mengundang serta menelaah sistem nilai atau standar orang lain. Selanjutnya yang ke-10 ada identifikasi, dan yang ke-11 ada kompensasi, dan yang terakhir yaitu ada ritual dan penghapusan. Perkembangan manusia dalam psikoanalitik merupakan suatu gambaran yang sangat teliti dari proses perkembangan psikososial dan psikoseksual mulai dari lahir sampai dewasa. Dalam teori Freud, setiap manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Menurut Freud, kepribadian seseorang itu terbentuk pada usia 5-6 tahun, yaitu yang pertama ada tahap oral, yang kedua ada tahap anal yang dimulai dari 1-3 tahun, kemudian yang ketiga ada tahap halus yang dimulai dari 3-6 tahun, kemudian ada tahap laten yang dimulai dari 6-12 tahun, kemudian yang kelima ada tahap genital yang dimulai dari 12-18 tahun, dan yang terakhir yaitu ada tahap dewasa yang terbagi dewasa awal, usia tengah, baya, dan usia senja. Nah, sekarang ada aplikasi teori Sigmund Freud dalam bimbingan. Apabila kita telah menyimak konsep kunci dari teori kepribadian Sigmund Freud, maka ada beberapa teorinya yang dapat kita aplikasikan dalam bimbingan. Yang pertama yaitu konsep kunci bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsep ini dapat dikembangkan dalam proses bimbingan dengan melihat hakikatnya manusia
kedua yaitu ada konsep kunci tentang kecemasan yang dimiliki manusia dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan bimbingan, yakni membantu individu supaya mengerti dirinya dan lingkungannya, mampu memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup bagaimana bijaksana, mampu mengembangkan kemampuan dan kesanggupan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, mampu mengolah aktivitasnya sehari-hari dengan baik dan bijaksana, mampu memahami dan bertindak sesuai dengan norma agama, sosial, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu konsep psikoanalisis yang menekankan pengaruh masa lalu terhadap perjalanan manusia. Walaupun banyak para ahli yang mengkritik, namun dalam beberapa hal konsep ini sesuai dengan konsep pembinaan dini bagi anak-anak dalam pembentukan moral individual. Dalam sistem pembinaan akhlak individual, Islam menganjurkan agar keluarga dapat melatih dan membiasakan anak-anaknya agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan norma agama dan sosial. Norma-norma ini tidak bisa datang sendiri, akan tetapi melalui proses interaksi yang panjang dari dalam lingkungannya. Bila sebuah keluarga mampu memberikan bimbingan yang baik, maka kelak anak itu dihadapkan akan menjadi tumbuh manusia yang baik. Keempat yaitu ada teori Freud tentang tahapan perkembangan kepribadian individu dapat digunakan dalam proses bimbingan, baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberi arti bahwa materi, metode, pola bimbingan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian individu, karena pada setiap tahapan itu memiliki karakter dan sifat-sifat yang berbeda. Terus yang kelima dan yang terakhir yaitu adalah konsep Freud tentang ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls-impuls dorongan yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.